Halo guys, balik lagi sama gua Andi di konten Coding Journey. Long time no see ya guys ya. Di episode kali ini gua akan bikin tutorial cara untuk create and deploy a Golang ke Docker. Seperti itu. Jadi di episode kali ini nanti kita akan membuat Docker image. Itu kita akan deploy Docker image yang baru kita buat menjadi container di Docker. Seperti itu kurang lebih. Nah, apa sih sebetulnya Docker itu ya sebelum kita masuk ke tutorialnya? Jadi Docker itu adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan yang terisolasi yang disebut dengan kontainer, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita bisa mendeploy aplikasi kita itu ke dalam containerize gitu ya, dalam suatu lingkungan yang terisolasi. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Dan biasanya Docker memang udah jadi standar di perusahaan-perusahaan besar gitu ya mungkin. Tapi mungkin ada juga yang nggak menggunakan Docker. Gitu. Nah, jadi di tutorial ini apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita akan ngebuat Docker image. Lalu setelah itu kita akan ngedeploy Docker image yang udah kita buat tadi ke menjadi suatu kontainer di Docker. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja. Kita langsung aja ke video tutorialnya ya. Oke guys, di sini gue udah di GitHub gua ya, namanya Go Docker Simple. Jadi ini udah pernah gue buat untuk tutorial ini emang tujuannya ya. Di sini kita akan coba praktekin biar teman-teman bisa tahu gimana prosesnya dari awal build image Docker sampai ke kita ngedeploy Docker ke container seperti itu. Ini juga sudah ada step-stepnya, nanti teman-teman bisa nge-clone dari sini ya untuk ngikutin tutorialnya, atau yang mau nonton dong juga nggak masalah gitu ya. Kebetulan saya udah nge-clone, jadi di sini aku udah langsung aja buka di Visual Studio Code ya, Go Docker Simple. Di sini aku bakal jelasin beberapa aja gitu ya. Jadi di sini isinya ada main.co. Jadi di sini aku udah buat web service ya menggunakan Echo. Di sini aku udah bikin 3 roots. Yang pertama biasa aja, beranda gitu ya, hello, manggil fungsi hello world. Lalu ada get student untuk memanggil tes API get student. Lalu ada get grade untuk ngetes juga API tes get grade. Seperti itu. Nah, lalu kita akan ngebuat Docker image dulu gitu ya teman-teman. Nah, pertama kita harus ngebuat file Docker file dulu untuk ngebikin image seperti itu. Jadi aku udah bikin scriptnya untuk bikin Docker image. Di sini mungkin aku bakal jelasin aja gitu ya. Jadi kita bakal specify dulu Golang Alpine-nya di sini nih. Tapi kita akan bikin itu sebagai builder. Nanti aku bakal jelasin di bawah kenapa kayak gitu, karena kita nanti bakal biar si size Dockernya Golangnya itu nggak besar gitu ya. Jadi nanti cuman yang kesimpan cuman binary-nya doang, jadi lebih kecil seperti itu. Lalu di sini kita akan install Git dan SSL certificate. Lalu kita specify working directory-nya. Lalu kita copy, ini nanti kita akan copy ke sana. Lalu kita akan jalankan go mode download dan go mode verify. Di bawah kita baru akan nge-build ya. Di sini kita akan build semuanya dari yang tadi ya, dari yang di atas tadi. Seperti itu. Nah, nanti dari Alpine ini kita akan bikin ini fungsi untuk ngejalanin untuk membuat small binary-nya ya. Kalau kita jalankan run update, nanti dari builder yang udah di atas tadi kita bisa specify zone info, SSL certified, terus password gitu ya. Sama kita bikin copy executable filenya gitu ya. Docker yang udah nanti tadi di build yang udah jadi file executable itu akhirnya nanti akan kita copy ya guys, dari go bin ke sini. Dari builder ke sini. Ini juga sama config-nya, kalau ada config JSON-nya ya, tapi kita nggak ada, nggak apa-apa, kita taruh dulu aja di sini. Lalu kita bikin entry point-nya di sini. Entry point-nya ini, dan kalau misalkan ini adalah config JSON-nya. Kalau misalkan nanti ada config JSON ya, kita nggak bikin config JSON. Nanti mungkin bisa bikin aja mungkin di sini ya config.json. Oke, mungkin itu cara untuk bikin Docker filenya. Kita akan jalankan perintah untuk ngebuild dulu ya. Oke, wait sebentar.
Oke, pertama-tama kita bakal build dulu ya Docker image-nya dengan menggunakan perintah docker build docker simple yang ada di readme ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan specify dulu config JSON-nya di sini biar enggak, karena kita pakai perintah config JSON. Oke, lalu kita jalankan perintah docker build go docker simple. Jadi ini perintah ini akan menjalankan ngebuild gitu ya, ngebuild docker file, docker image dari docker file yang udah kita tulis tadi ini gitu ya. Saya enter aja. Nah, nanti dia bakal menjalankan perintah sampai selesai. Kita tunggu dulu aja sampai perintahnya selesai teman-teman. Mungkin ini bakal text time ya kalau baru pertama kali ngebuild, tapi ya it's okay lah. Oke, sepertinya ini udah beres ya untuk buildnya. Kita bisa cek untuk filenya udah kebuat atau belum di Docker console kita gitu ya, di aplikasi Docker kita. Di sini gue udah di Docker desktop ya, mungkin teman-teman bisa di Docker command line juga nggak masalah gitu ya. Nah, di sini aku akan tunjukin aja. Nah, ini ada Docker simple ya yang barusan kita buat less than a minute ago. Jadi kalau teman-teman mau ngecek via Docker, ini juga bisa sih Docker image kalau nggak salah ya. Mana ya, sorry. Docker image ls gitu ya. Nah, iya bener, Docker image ls. Terus sini ada ya. Nah, Go Docker simple-nya udah kebuat barusan 49 menit detik yang lalu. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu kita akan bikin dulu network ya. Menggunakan perintah docker network create Go Docker simple network. Jadi Docker network ini berguna ketika nanti aplikasi kita itu ingin berkomunikasi dengan kontainer-kontainer yang lain. Misalkan kita akan bikin kontainer MySQL gitu untuk database-nya, atau misalkan Redis untuk cache-nya gitu ya. Jadi biar bisa connect antara masing-masing kontainer itu kita perlu specify networknya biar masing-masing antar network itu nggak bingung seperti. Oke, kita enter aja. Nah, nanti dia akan ngebuat network baru ya. Setelah itu kita akan jalankan perintah untuk menjalankan Docker kontainernya. Itu teman-teman ya. Di 8080. Oke, saya jalankan dulu. Perintahnya simpel banget, dockeran jalankan di port 8080 dengan nama Go Docker Simple. Networknya adalah network yang barusan kita buat ya, Go Docker Simple Network dengan nama kontainer Go Docker Simple. Kita enter. Oke, ini kayaknya udah kebuat ya. Kita bikin min d, jadi min d itu artinya detach, jadi dia berjalan di belakang background. Cara ngeceknya adalah dengan perintah docker ps. Nah, di sini ada muncul satu ya. Jalan di port 8080 dan ini running ya. Status code-nya. Kita bisa cek juga di Docker desktop ya. Nah, di sini teman-teman. Go Docker simple-nya berjalan di port 8080. Nah, sekarang kita cek langsung ke web service-nya ya. Kita ada jalanin get student, get grade sama yang slash biasa ya. Ke browser kita. Lalu ke port 8080, lalu kita enter. Nah, muncul ya kata-kata hello world. Lalu kita akan tes endpoint kedua, get student. Apakah muncul? Oke, muncul ya tes API get student. Muncul tes API get student. Terus ada get grade. Oke, get grade. Oke, tes API get grade muncul juga. Seperti itu teman-teman. Jadi kita udah berhasil ngedeploy aplikasi Docker Golang kita menggunakan Docker container seperti itu ya. Jadi dia berbentuk kontainer di sini running gitu ya. Kita nggak perlu gimana-gimanain lagi. Dan kalau misalkan kita pengen berhentiin, kita bisa langsung aja kita stop, klik stop yang di sini. Nah, kalau udah seperti ini exited, berarti dia udah jalan. Ketika kita refresh hal ini, nah pasti nggak bakal bisa ya set can be reached seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita play lagi, kita start ulang.
nanti dia akan running di port 8080. Setelah kita play ulang, baru dia akan bisa lagi jalan gitu ya web service-nya, seperti itu tes API get grade. Oke, mungkin segitu dulu aja tutorial gua malam ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung dan ada pertanyaan, feel free untuk komen di kolom komentar gitu ya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye.